Guideline 17.5, never questions. Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Johnny English Reborn yang rilis tahun 2011. Masih lanjutan dari keseruan aksi Johnny English sebelumnya. Bagi yang belum nonton aksi Johnny English sebelumnya, silahkan cek link di deskripsi video ini. Kalau sebelumnya Johnny English memiliki misi untuk menjaga dan mengamankan permata mahkota Inggris, kali ini misi Johnny lebih berat karena ditugaskan untuk menghentikan segerombolan penjahat yang akan mengganggu kedamaian dunia. Penasaran kan gimana aksinya? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan 5 tahun setelah kejadian memalukan yang dilakukan Johnny saat melakukan misi rahasia di Mozambik. Johnny mengasingkan diri ke sebuah kuil di wilayah pegunungan Tibet untuk mengasah keterampilan serta menyembuhkan rasa malunya. Akan tetapi setelah beberapa waktu berlalu, MI7 memanggil Johnny untuk kembali ke London. Dan film Johnny English Reborn pun dimulai. It is my destiny. Where money is master of the book, I'm in touch with. Johnny pun mendarat di London dengan selamat. Ia langsung menemui Pamela Thornton, kepala MI7 yang dipanggil sebagai Pegasus. Tidak sengaja Johnny menjatuhkan kucing kesayangan Pegasus bernama Philby dari jendela. Ia berpura-pura sedang menggendong dan mengelus Philby agar tidak ketahuan. Namun Kate Summer, psikolog perilaku di kantor MI7, membawa Philby kembali ke ruangan Pegasus dan membuat Johnny jadi bertingkah konyol. I know. Who's Lovable behavior for signs of... We're all. Pegasus lalu menjelaskan seorang mantan agen bernama Titus Wisser telah menghubungi MI7 dari Hong Kong. Ia memiliki informasi intelijen tentang rencana pembunuhan Perdana Menteri Cina dalam pembicaraan Inggris-Cina minggu depan. MI7 mengutus Johnny bertugas menggagalkan rencana tersebut agar Cina tetap berada di pihak Inggris. Setelah menemui Pegasus, Johnny pun mendatangi kawan lamanya yang bernama Simon yang merupakan agen satu untuk berkeliling. Johnny bertemu dengan Patch, si perancang bom, yang kemudian membawa Johnny pada Rolls Royce Phantom yang akan menemani Johnny melakukan misi. Sebuah mobil berteknologi tinggi serta anti peluru yang hanya mematuhi perintah dari suara Johnny. Johnny juga diperlihatkan alat canggih lain seperti penerima satelit, alat pencari jejak, permen karet Semtex, dan anak panah digital berbentuk kamera. Tapi Pegasus melarang Johnny menggunakan peralatan ini. Johnny hanya tersenyum sambil memakan permen tablet yang ada di meja. Suara Johnny pun tiba-tiba berubah. Belum juga mulai menjalankan misi, Johnny sudah berkali-kali melakukan tindakan konyol. Malamnya Johnny terbang ke Hong Kong ditemani agen Tucker yang juga diutus Pegasus agar Johnny tetap mematuhi prosedur. Keduanya langsung menuju Grand Casino di Macau untuk menemui perantara yang dideskripsikan sebagai pria Cina berkacamata. Bukan Johnny namanya kalau tidak ceroboh. Ia melakukan kontak mata dengan orang yang salah padahal Fisher berkali-kali menyebutkan kode hingga seseorang menusuk Fisher hingga tewas di tempat. Fisher menggenggam sebuah chip kasino bertuliskan Kowloon Paradise 8. Johnny dan Tucker pun langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, yaitu Hotel Kowloon Paradise kamar nomor 8. Namun di sana terlihat seorang nenek cleaning service yang tadi juga berada di tempat kasino dengan pakaian yang berbeda. Di dalam kamar, Fisher menjelaskan orang di balik rencana pembunuhan Perdana Menteri Cina, yaitu Xi Jinping.
yang merupakan grup pembunuh bayaran terbaik bernama Vortex yang memiliki senjata rahasia berupa 3 kunci yang jika digunakan bersama dapat membuka akses masuk ke gudang acara pertemuan Inggris-Cina. Salah satu kunci dipegang oleh Visser. Bukan hasil mencuri, tetapi rupanya Visser sendiri yang membuat rencana pembunuhan ini dengan melibatkan Johnny dan juga Tucker. Mereka bertigalah anggota Vortex. Johnny pun tidak terima. Visser kemudian menyebutkan Vortex dulu ada di Mozambik. Namun belum sempat Visser menceritakan lebih jelas, si nenek menembak Visser dari belakang. Johnny yang tidak tahu bahwa si nenek adalah pelakunya menyuruh nenek pergi agar terhindar dari bahaya. Saat sang nenek masuk ke dalam lift, barulah Johnny tersadar ada 1 peluru di dalam alat penyedot debu yang dibawa oleh nenek. Sayangnya nenek itu berhasil kabur tepat di saat yang bersamaan seorang pria mengambil kalung kunci milik Visser. Pria itu sempat terpojok, namun lagi-lagi kebodohan Johnny membuat pria itu kabur dengan sangat mudah. This way, sir, this way! Look what I've found. I'll take the roof. Johnny dan Tucker pun berpencar. Tucker mengejar ke jalan raya, sementara Johnny akan mencari di atap. Pria itu berada tepat di atas kepala Johnny, berlarian lalu melompat ke gedung sebelah. Johnny tidak membuang tenaga, ia menyeberang dengan naik pengangkut semen. Pria itu pun terpojok untuk yang kedua kalinya. Ia kabur ke jalan raya lalu menaiki perahu karet. Dengan modal identitas palsu atas nama kerajaan, Johnny bisa meminjam kapal wisata untuk mengejar dan menembak perahu karet itu dengan kamera yang ia bawa. Mau tidak mau, pria itu pun harus bertarung langsung dengan Johnny. Sesaat kemudian, beberapa rekannya datang menyusul dan Johnny pun berhasil melumpuhkan mereka dengan kelincahannya. Baru saja ingin menyombong sebentar, Johnny pun sudah kena pukul balik. Beruntung Tucker menyelamatkannya walau berakhir kena hajar juga. Johnny kemudian memanfaatkan kayu yang tidak terpaku untuk menyerang alat vital pria pencuri dan mengambil kembali kalung kunci milik Visser. Johnny dan Tucker merasa misi mereka sudah selesai karena pembunuhan Perdana Menteri Cina direncanakan oleh Visser dan kini Visser sudah tewas. Keduanya pun kembali ke London. Dalam penerbangan, Tucker yang merupakan agen baru mempertanyakan apa yang terjadi di Mozambik yang membuat Johnny sampai harus mengasingkan diri. Johnny hanya terdiam. Otaknya menolak mengingat kejadian itu secara utuh. Seorang pramugara tiba-tiba menyela percakapan menawarkan bantuan untuk menyimpan tas yang dibawa Johnny. Tucker merasa aneh karena pada pakaian pramugara itu tertulis nama Susan. Nama yang biasanya dipakai para wanita bukan pria. Johnny menyangkal mungkin Tucker hanya salah baca. Sesampainya mereka di London, Johnny dengan penuh percaya diri menyerahkan tas berisi kunci milik Visser. Ia menyatakan rencana pembunuhan Perdana Menteri Cina didalangi oleh kelompok pembunuh bernama Vortex berdasarkan bukti yang ia bawa di depan Pegasus, Kate dan sekretaris luar negeri. Akan tetapi saat Johnny membuka tas tersebut, kuncinya sudah tidak berada di sana. Tasnya kosong melompong. Johnny sendiri terbelalak kebingungan. Ia baru sadar si pria Susan yang mencuri kunci itu. Di sisi lain, pria Susan menyerahkan kunci curian pada seorang pria bernama Artem yang juga membawa nenek bersamanya. Sementara itu di kantor MI7, sekretaris luar negeri merasa sedang dipermainkan. Ia langsung pergi diiringi permohonan maaf Pegasus. Johnny tampak sangat frustasi. Ia menjadi sensitif dengan cleaning service. Tapi ternyata yang disergap Johnny adalah ibu Pegasus yang kebetulan sedang berkunjung. Johnny yang merasa bersalah bermaksud untuk minta maaf. Terlihat sosok wanita tua itu perlahan mengambil pisau lalu melempar ke arah Johnny. Kali ini ia bukanlah ibu Pegasus, melainkan nenek pembunuh Visser yang datang untuk membersihkan saksi rencana geng Vortex. Ibu Pegasus sendiri sudah tidak berada di dapur sejak beberapa menit lalu. Johnny berlari mengejar dan ia salah sasaran lagi dan menghajar ibu Pegasus. Pegasus sudah hilang kesabaran. Ia kembali mengungkit kekacauan di Mozambik yang juga disebabkan oleh Johnny, meski Johnny mengatakan Vortex lah yang membuat Presiden Campbell terbunuh.
Hanya Kate, psikolog perilaku, yang percaya pada ucapan Johnny karena menurutnya tadi Johnny menunjukkan 4 indikator yang menyatakan suatu kebenaran. Kate membawa Johnny untuk diperiksa dengan sistem pengkodean raut wajah. Kamera berkecepatan tinggi yang bisa merekam ekspresi sekecil apapun yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Alat itu mampu mendeteksi kebocoran emosional. Johnny harus menceritakan ulang tragedi yang terjadi di Mozambik dengan metode hipnotis. Johnny mulai terhanyut kembali pada hari pelantikan Presiden Kambal di mana ia menyamar sebagai kepala keamanan. Semua berjalan lancar pada awalnya. Madeleine, rekan Johnny, saat bertugas meminta Johnny memeriksa sumber listrik cadangan yang harusnya sudah dimatikan. Johnny dengan cepat terkecoh saat Madeleine membuka pakaian. Mereka malah berendam bersama saat Johnny sebenarnya harus mengawal Presiden Kambal dengan ketat. Seperti yang diduga, Presiden Kambal tewas tertembak ketika sedang berpidato dan disiarkan secara langsung. Kate meminta Johnny fokus pada apa yang ia lihat sebelum berendam di jacuzzi dan ternyata Fisher ada di sana bersama 2 orang pria. Salah satunya adalah Artem Karlenko, agen ganda hasil rekrut MI7 di Moskow yang baru saja mengambil kunci dari Susan. Ia dipensiunkan akibat selalu membunuh orang yang menghalangi jalannya. 5 tahun lalu, ia muncul di London sebagai Sergei Pudovkin, anggota eksklusif klub golf Oakwood yang kaya raya. Johnny dan Tucker pun langsung ditugaskan mencari Artem ke klub golf tersebut. Johnny akan menyamar sebagai Peter Adams lawan tanding Artem pada kompetisi golf hari ini. Johnny harus membawa Artem hidup-hidup. Singkat cerita, Johnny dan Tucker tiba di lokasi kompetisi. Phantom, mobil Johnny yang peka terhadap suara, menanggapi perintah saat Johnny menyebut ayo pergi pada Artem. Alhasil Phantom bergerak sendiri. Untung Johnny sadar dan segera berucap stop sebelum Phantom membuat kekacauan. Kompetisi pun segera dimulai. Seumur hidup baru kali ini Johnny bermain golf. Ia bermain asal-asalan sambil terus memprovokasi mengungkit soal Fisher dan juga kunci. Artem memberi perintah membunuh pada pengawalnya, tapi nenek yang sudah berjaga di sana membunuh pengawal itu dari jarak jauh. Artem sempat berbalik, namun hanya selang beberapa detik nenek juga menembak Artem. Johnny dan Tucker pun menjadi panik karena misi mereka adalah membawa Artem dalam keadaan hidup. Johnny harus berhasil untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Dengan helikopter yang terparkir, 2 agen ini pun melarikan Artem untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Si nenek tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia menembaki helikopter mengenai sistem navigasi sehingga helikopter harus terbang rendah menyusuri jalan raya agar tidak tersesat. Di perjalanan, Tucker harus menjaga Artem tidak kehilangan kesadaran. Mereka justru malah bernyanyi bersama. Sayangnya setelah tiba di rumah sakit, Artem tidak sempat tertolong. Sebelum tewas, Artem menyerahkan kunci kedua dan memberitahu Vortex merupakan gabungan orang-orang KGB, CIA dan juga MI7. Artinya ada seorang mata-mata di dalam MI7 sendiri. Johnny kemudian pergi ke gedung MI7 menghadiri pertemuan MI7 dengan Perdana Menteri untuk membahas pembicaraan Inggris-Cina yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Perdana Menteri mengungkap momen tersebut sangat penting agar Inggris bisa mendapat dukungan Cina. Semua orang pun menyimak ucapan Perdana Menteri kecuali Johnny. Ia sibuk mengatur kursi karena tidak sengaja menekan sebuah tuas pada kursi. Ia bergerak naik turun tidak terkendali sambil menceritakan tentang Vortex dan kabar kematian Artem. Johnny harus mencari identitas si pembunuh yang diduga merupakan anggota Vortex dalam kurun waktu 24 jam. Pada malam harinya, Johnny pun minum-minum bersama dengan Simon. Ia menunjukkan kunci dan berkata bahwa berdasarkan informasi dari Artem, orang ketiga Vortex berada di MI7. Simon yang merasa terancam sudah menyiapkan pistolnya di bawah meja. Tapi otak Johnny yang agak tumpul malah bertanya, menurut Simon kira-kira siapa orangnya? Padahal sudah jelas orang itu adalah Simon dari gerak-gerik dan tanggapannya yang langsung menyebut benda yang dibawa Johnny adalah sebuah kunci. Johnny kemudian permisi ke toilet setelah mendapat pesan teks dari Tucker. Tucker mengetahui orang ketiga Vortex adalah Simon. Ia langsung menodongkan senjata pada Simon dan memperlihatkan bukti yang ia dapatkan.
Sebuah foto dari komputer Artem yang menunjukkan Simon ada di lokasi penembakan Presiden Kambal. Konfrontasi ini pun harus terjeda saat warga sipil masuk untuk buang air, disusul Johnny yang juga sedang kebelet pipis. Setelah warga sipil keluar, Simon menjelaskan ia bekerja pada organisasi rahasia di dalam MI7 untuk menyusun rencana khusus penangkapan Page. Simon menuduh Page sebagai orang ketiga Vortex. Tucker mendesak apa nama organisasi tersebut. Simon menjawab asal-asalan dari merek kloset yang ia lihat di sana yang bernama Armitage. Johnny pun percaya begitu saja dan menyuruh Tucker pulang karena asal tuduh pada teman dekatnya. Padahal jika dinalar apa susahnya menangkap Page yang sudah tidak punya satu tangan dan satu kaki akibat bom rakitan sampai harus dibuat tim khusus. Simon mendapati celah untuk merasuki pikiran Johnny. Ia berkata Page sebenarnya membenci Johnny dan berusaha menghancurkan hidupnya. Simon mendesak Johnny untuk balas dendam dan menitipkan kunci itu padanya sebagai barang bukti dalam penangkapan Page. Simon memberitakan dua anak buahnya segera mengatur pertemuan dengan klien karena kunci Vortex sudah terkumpul utuh. Simon lalu menelpon Pegasus dan mengungkap ia sudah tahu siapa orang ketiga Vortex, yaitu Johnny. Di sisi lain, Johnny sedang menemui Page di gereja dan tanpa menyadari ia sudah dalam pengawasan MI7 akibat laporan dari Simon. Para agen sudah berjaga di setiap sudut gereja untuk menangkap Johnny. Meski sempat tertembak, Johnny masih bisa kabur dengan merampas kursi roda Page dan mengambil helm milik seorang gadis. Johnny memanfaatkan fitur kursi roda itu semaksimal mungkin. Ia berhasil lolos dari pantauan Pegasus menuju jalan lain. Tapi hal ini tidak berlangsung lama karena Johnny terus dikejar dan dikepung. Namun dengan kecanggihan kursi roda, Johnny akhirnya lolos dan menemui Kate. Ia pingsan setelah beberapa saat berbicara. Sementara itu di sisi lain, Simon yang memegang kunci Vortex secara utuh menggunakan kunci itu untuk membuka sebuah tas berisi botol cairan bening. Simon rupanya membentuk kelompok sendiri yang bekerja membunuh target dengan bayaran yang sangat besar, yaitu $500 juta untuk setiap misi yang ia lakukan. Singkat cerita, Johnny akhirnya siuman setelah tidak sadarkan diri selama berjam-jam di rumah Kate. Kate memeriksa rekaman kamera pengawas saat penembakan Presiden Kambal. Pelaku yang menembak langsung tiba-tiba meninggal. Hasil otopsi menyatakan ia mengalami gagal jantung. Anehnya, pria itu sempat kejang 15 menit sebelum pembunuhan terjadi, lalu seketika menjadi tenang kembali. Saat pidato presiden berlangsung, pria itu terlihat sedang mendengarkan perintah dari alat komunikasi yang terpasang di telinganya. Kate menduga Vortex memiliki suatu obat yang bisa mengendalikan pikiran. Mengandung material timoxelin barbebutenol yang seharusnya sudah dimusnahkan oleh CIA 10 tahun lalu. Agen yang bertanggung jawab dalam pemusnahan ini adalah Fisher. Johnny takjub dengan hasil analisa Kate hingga tidak sadar celananya terbalik. Bukannya cepat bertindak, Johnny malah asik kencan merayu Kate. Saat hampir berciuman, bel rumah Kate berbunyi. Johnny segera bersembunyi di kamar sambil menguping. Ternyata yang datang adalah Simon. Ia bermaksud mengantar Kate ke bandara. Johnny mengintip dari jendela dan mulai mengingat lagi kejadian di Mozambik dan ingatannya mulai jelas bahwa Simon benar-benar ada di sana. Setelah Simon pergi, Johnny keluar dari persembunyian. Ia segera masuk kembali saat melihat nenek cleaning service sudah menunggunya dengan berbagai senjata. Johnny pun kabur melalui lubang pembuangan menuju rumah Tucker. Tucker masih kesal karena Johnny tidak mau mendengar perkataannya. Bahkan Tucker pun harus diskors karena dicurigai membantu Johnny. Saat ini semua agen di seluruh penjuru negeri memburu Johnny sebagai anggota Vortex. Dengan bualan Johnny, Tucker tidak lagi merajuk dan mau membantunya. Kini mereka berdua mengambil kembali Phantom lalu menuju Swiss di mana pertemuan Cina-Inggris akan berlangsung. Johnny dan Tucker bergerak menjalankan misi. Mereka mengendap-endap melewati penjaga kemudian bersiap memanjat. Namun Johnny si ceroboh justru menyalakan alarm. Keduanya panik dan sama-sama tidak bisa mematikan alarm. Johnny lalu mengubur alarm dalam salju dan mendudukinya.
Sayangnya alat itu terlanjur mengaktifkan pelacak visual atau tracer bullet yang segera meluncur dan menunjukkan lokasi persis di mana Johnny dan Tucker berada. Johnny terpaksa menyuruh Tucker berpura-pura menjadi bagian dari agen yang memburu Johnny. Johnny dibungkus dan dibawa menuju markas di mana Simon sudah menyiapkan minuman yang sudah dicampur dengan obat pengendali pikiran untuk Pegasus yang akan dimanfaatkan sebagai pelaku pembunuhan Xiang Ping, Perdana Menteri Cina. Sementara Tucker berusaha membawa Johnny kabur. Tucker pun melakukan kerja yang bagus dalam melumpuhkan para penjaga, tapi Johnny berlarian sendirian dengan tas pembungkus mayat. Sir? Ia menerobos masuk ke dalam ruangan di mana Pegasus berada sebelum Pegasus meminum minuman yang dihidangkan. Johnny mengungkap identitas Simon dan dengan bodohnya meminum larutan berisi obat pengendali pikiran tersebut. Hanya dalam beberapa detik, Johnny mengalami kejang sesaat lalu melakukan segala perintah Simon, termasuk melumpuhkan Pegasus. Suboxylin barbibutanol. Beberapa saat kemudian, Xiang Ping sudah tiba untuk melakukan pembicaraan tentang kerjasama Inggris-Cina. Simon memberitahu Kate bahwa Johnny kembali bergabung dalam MI7 atas persetujuan kedua Perdana Menteri. Johnny yang berada di bawah kendali Simon bertugas mengawal Perdana Menteri Inggris di dalam ruang rapat, sementara Tucker harus menghadapi salah satu anak buah Simon. Saat pembicaraan masih berlangsung, Simon memerintahkan Johnny mengambil lipstik dari saku kanan yang sebenarnya sudah disiapkan jauh-jauh hari didesain khusus untuk Pegasus. Lipstik itu adalah senjata dalam rencana pembunuhan Xiang Ping. Johnny yang masih di bawah kendali menodongkan lipstik ke arah Perdana Menteri Cina itu. Sontak semua orang berteriak panik dan Kate tersadar ada sesuatu yang tidak beres pada Johnny. Namun berkat ilmu pengendali pikiran yang dipelajari Johnny saat mengasingkan diri, terjadi ketidakseimbangan pada tubuhnya, di mana sebagian tubuh Johnny menolak menuruti pikirannya, sementara Tucker berusaha meretas alat komunikasi yang digunakan Simon dengan Johnny. Semua mata tertuju pada Simon. Ia tidak sadar suaranya sudah tersambung ke alat pengeras suara. Untungnya tubuh Johnny berhasil melawan dan ia meluncurkan tembakan ke arah Simon meski terhalang kaca anti peluru lalu gagal. Sementara Simon melumpuhkan Susan untuk menghilangkan jejak dan bergegas kabur. Tim medis berkumpul memberi pertolongan pada Johnny. Detak jantungnya terus melemah hingga Kate menciumnya. Johnny pun berhasil diselamatkan. Tidak lupa meminta ciumannya diulang. Semua yang berada di sana pun menjadi lega termasuk Tucker dan juga Pegasus. Tanpa membuang-buang waktu, Johnny segera meluncur terjun untuk menghadang Simon yang masih ada di kereta gantung. Terjadi pertarungan sengit di dalam kereta yang terus berjalan di atas ketinggian. Sialnya, tangan Johnny malah terlilit pada karet pegangan. Simon pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menghajar Johnny. Johnny yang sudah terlatih selama 5 tahun di pengasingan membuat Johnny tidak merasakan sakit sedikit pun. Saat Simon sedang mengambil pistol yang jatuh ke bawah kursi, Johnny menyerang balik di bagian yang sama. Ia bahkan melakukan penghormatan lebih dulu. Simon jatuh tersungkur dan belum sempat ia melakukan perlawanan, Johnny jatuh sendiri dari kereta. Simon menghujaninya dengan tembakan bertubi-tubi yang ditangkis oleh Johnny menggunakan payung. Johnny salah sangka karena payung itu tidak berguna untuk menangkal peluru. Karena kesal, Johnny menekan tombol untuk menutup payung yang ternyata adalah tombol peluncur peledak yang menghancurkan kereta gantung dalam sekejap. Dan Simon pun tewas dalam ledakan. Scene kemudian berpindah ke Istana Negara. Kini juru bayar Vortex telah ditahan dan MI7 serta Inggris Raya mendapat ucapan terima kasih dari Cina. Perdana Menteri Inggris merasa telah berhutang budi pada Johnny sehingga memberinya gelar kesatria sebagai penghargaan. Johnny pun dipanggil untuk menghadap Ratu Inggris. Tetapi bukannya Ratu Inggris yang menyambut, melainkan si nenek cleaning service yang langsung menyerang Johnny. Johnny langsung menyergap begitu melihat nenek berambut putih berbaju biru itu.
Ia memukuli wanita itu di depan Perdana Menteri, Pegasus, dan juga Kate. Johnny terbelalak saat melihat para penjaga membawa seseorang yang berhasil mereka amankan, yaitu nenek cleaning service. Jadi yang dari tadi disergap dan dipukuli oleh Johnny adalah Ratu Inggris. Dan film Johnny English Reborn pun selesai. Ending yang sangat mengkocakkan. Gimana guys aksi Mr. Bean kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan dari sequel selanjutnya dari Johnny English Reborn. Oke, sampai ketemu lagi di film selanjutnya dan terus maju dan jangan menyerah. Dadah.